Selamat berjumpa. Salam dalam kasih Kristus. Ibu Bapa dan saudara-saudara terkasih, kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Saat ini kami boleh bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami. Hari yang baru, yang penuh dengan berkat, yang menjadikan kami terus bersuka cita. Biarlah firman-Mu menyapa kami, menjadi kekuatan untuk kami, di dalam kami menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Menyatakan kebenaran dan menunjukkan kuasa Allah bukanlah perkara yang mudah. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah tekanan, apalagi ketika siapapun juga tidak dihargai keberadaannya, disitulah tantangan berat terwujud. Namun, seperti Daniel dan teman-temannya, ketika berada di dalam pengasingan, justru Daniel dan teman-temannya lah yang dipakai dan diperkenankan oleh Allah menjadi alatnya. Ketika para ahli, orang-orang pintar, ahli nujum, dan siapapun orang yang dianggap pandai di negeri Babel, di mana Daniel dan teman-temannya berada dalam pembuangan, tatkala Raja Nebukadnezar tidak mendapatkan orang yang sanggup menerjemahkan mimpinya, tampillah seorang Daniel yang tidak pernah diperhitungkan. Bahkan kehidupannya yang terancam menjadikan Daniel berani untuk menunjukkan siapa dirinya. Setelah Daniel menghadap raja, dia menjumpai teman-temannya, memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, dengan harapan mereka yang sama-sama berada di dalam pembuangan juga mau menghadap Allah yang mereka sembah. Daniel meyakini bahwa Allah yang ia percayai adalah Allah yang sanggup untuk menolong, Allah yang sanggup untuk menunjukkan apa yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar memang berkuasa, tetapi di atas kekuasaannya ada yang jauh lebih berkuasa, yaitu Allah sendiri. Kesempatan bagi Daniel untuk menunjukkan siapa yang mampu untuk menunjukkan kedikdayaan dan keperkasaannya. Pada saat rahasia itu diungkapkan, Daniel tidak menunjukkan dirinya, tetapi ia justru menunjukkan siapa Allah yang dipercayai. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan." Kekasih-kekasih Kristus, ada kalanya kita juga berada di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti Daniel dan kawan-kawannya. Kita tidak dianggap, kita tidak diperlakukan sebagaimana layaknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, Daniel yang menunjukkan Allahnya, Daniel yang menunjukkan segala kemampuan bukan berasal dari dirinya, namun dari Allah yang disembah dan menyanggupkannya. Maka sesungguhnya kita juga boleh belajar dari seorang Daniel, bahwa yang menyanggupkan kita, yang memampukan kita untuk melakukan apapun bukan karena diri kita, melainkan karena Allah yang perkasa, Allah yang harus kita tunjukkan, Allah yang memampukan kita
untuk menjadi seperti yang kita hadapi. Daniel dapat selamat bukan karena dirinya, namun karena Allah yang berada di pihaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita berdasarkan apa yang terinspirasi dari kitab Daniel pasal yang kedua, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-30. Tuhan Yesus memampukan dan menyanggupkan kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang penuh kasih, mampukan kami bertindak untuk menunjukkan bahwa Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan segala sesuatu. Tunjukkan kepada kami seperti Daniel mampu dan sanggup menunjukkan Engkau di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu pun sanggup untuk menunjukkan Engkau. Sekalipun kami tidak diakui, sekalipun kami diremehkan, sekalipun kami dijauhkan dan diacuhkan. Engkau yang memberikan hidup dan memelihara kami. Maka mampukan kami untuk bersaksi dan mengagungkan nama-Mu, agar kami tidak merasa malu dan kami terus hidup bersama dengan Engkau, menyatakan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.